Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Isanuddin MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah analisis kompleks. Di sini kami dari kelompok 2 kelas 4B akan mempresentasikan bilangan kompleks, fungsi kompleks, limit dan kekontinuan. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Jenia Zara Aristi dengan rekan-rekan saya Nugri Ramadina, Sofia Kamirahayu, Nur Fitriani Alia Rizkiyah, dan Muhammad Sabil Al-Mutadin. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya, yaitu bilangan kompleks. Definisinya, bilangan kompleks Z adalah pasangan terurut X, Y dari bilangan real X dan Y, sehingga dapat ditulis Z sama dengan X, Y sama dengan X ditambah I dikali Y. Dengan X adalah bagian real yang dinyatakan dengan bilangan real daripada Z, dan Y adalah bagian imajiner yang dinyatakan dengan bilangan imajiner daripada Z. Dengan I sama dengan satuan imajiner, I sama dengan akar dari min 1 sama dengan 0,1. Untuk contohnya di sini ada bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah 2 dikali I. Untuk bagian realnya yaitu 3 dan bagian imajinernya yaitu 2. Contoh lainnya yaitu bilangan kompleks Z sama dengan 6 dikurang 14 dikali I. Untuk bagian realnya yaitu 6 dan bagian imajinernya yaitu min 14. Selanjutnya di sini ada pola I pangkat N. Untuk I pangkat 1 sama dengan akar dari min 1, untuk I pangkat 2 sama dengan min 1, untuk I pangkat 3 sama dengan min I, untuk I pangkat 4 sama dengan 1, untuk I pangkat 5 sama dengan I, untuk I pangkat 6 sama dengan min 1, untuk I pangkat 7 sama dengan min I, dan untuk I pangkat 8 sama dengan 1. Di sini terlihat kelipatan 4-nya terus berulang. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, bilangan kompleks Z sama dengan 3 dikurang 4 dikali I. Tentukan bagian real dan imajiner. Untuk bilangan real daripada Z-nya sama dengan 3, dan bilangan imajiner daripada Z-nya sama dengan min 4. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Fungsi Z sama dengan 3X dikali I ditambah 4Y dikurang 3. Jika bilangan real daripada Z sama dengan 6, dan bilangan imajiner daripada Z sama dengan 9, tentukan X dan Y. Bilangan real daripada Z-nya sama dengan 6. Di sini dari soal diketahui bilangan real daripada Z-nya adalah 4Y dikurang 3. Didapatkan 4Y dikurang 3 sama dengan 6. Kedua ruas ditambahkan dengan 3 didapatkan 4Y sama dengan 9. Lalu kedua ruas dibagi dengan 4 didapatkan Y-nya sama dengan 9/4. Lalu di sini ada bilangan imajiner daripada Z-nya sama dengan 9. Bilangan imajiner daripada Z-nya dari soal adalah 3X. 3X sama dengan 9. Kedua ruas dibagi dengan 3 didapatkan X-nya sama dengan 3. Selanjutnya, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan kompleks. Penjumlahan. Jika Z1 sama dengan X1 ditambah I dikali Y1, dan Z2 sama dengan X2 ditambah I dikali Y2, dengan Z3-nya sama dengan X1 ditambah X2, maka Z3-nya bilangan real ditambah bilangan real, dan bilangan imajiner ditambah bilangan imajiner. Di sini bilangan imajinernya difaktorkan, jadi didapatkan Z3-nya sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah I dalam kurung Y1 ditambah Y2. Untuk pengurangan sama saja dengan penjumlahan, bedanya di sini bilangan real dikurang bilangan real dan bilangan imajiner dikurang bilangan imajiner. Nah, untuk perkaliannya di sini jika Z1 sama dengan X1 ditambah I dikali Y1 dan Z2-nya sama dengan X2 ditambah I dikali Y2 dengan X3-nya sama dengan Z1 dikali Z2, maka Z3-nya dalam kurung X1 ditambah I dikali Y1 dikali dalam kurung X2 ditambah I dikali Y2. Di sini dikalikan satu-satu didapatkan Z3-nya sama dengan X1 dikali X2 ditambah I dikali X1 dikali Y2 ditambah I dikali X2 dikali Y1 ditambah I kuadrat dikali Y1 dikali Y2. Di sini kita ketahui I kuadratnya adalah min 1. Jadi didapatkan min Y1 dikali Y2. Sudah tidak ada I-nya lagi, jadi sudah menjadi bilangan real. Dan untuk I dikali X1 dikali Y2 ditambah I dikali X2 dikali Y1 kita faktorkan. Sehingga Z3-nya didapatkan dalam kurung X1 dikali X2 dikurang Y1 dikali Y2 ditambah I dalam kurung X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1. Selanjutnya adalah pembagian dan kesamaan bilangan kompleks. Untuk bagian pembagian, jika Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, maka Z1 per Z2-nya adalah buka kurung X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat tutup kurung ditambah I buka kurung X2 dikali Y1 dikurang X1 dikali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat tutup kurung. Nah, untuk kesamaan bilangan kompleks yaitu jika bilangan kompleks Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan bilangan kompleks Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, maka Z1 sama dengan Z2-nya adalah X1 sama dengan X2 alias bagian realnya sama dan Y1 sama dengan Y2 atau bagian imajinernya sama.
Selanjutnya yaitu sifat aljabar terhadap bilangan kompleks. Himpunan semua bilangan kompleks bersama operasi perjumlahan dan perkalian membentuk bidang kompleks. Adapun sifat-sifat yang berlaku pada bidang bilangan kompleks Z1, Z2, dan Z3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat komutatif untuk perjumlahan. Z1 ditambah Z2 sama dengan Z2 ditambah Z1. Dan untuk perkalian, Z1 dikali Z2 sama dengan Z2 dikali Z1. Untuk sifat asosiatif di sini untuk perjumlahan, buka kurung Z1 ditambah Z2 tutup kurung ditambah Z3 sama dengan Z1 ditambah buka kurung Z2 ditambah Z3 tutup kurung. Nah, untuk perkaliannya serupa, beda di perkaliannya aja. Di sini buka kurung Z1 dikali Z2 tutup kurung dikali Z3 sama dengan Z1 dikali buka kurung Z2 dikali Z3 tutup kurung. Selanjutnya yaitu sifat distributif. Di sini ada Z1 dikali buka kurung Z2 ditambah Z3 tutup kurung sama dengan Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali Z3. Untuk sifat identitas di sini 0 ditambah Z sama dengan Z ditambah 0 sama dengan Z. Untuk inverse penjumlahan yaitu Z ditambah min Z sama dengan min Z ditambah Z sama dengan 0. Untuk unsur kesatuan perkalian yaitu Z dikali 1 sama dengan 1 kali Z sama dengan Z. Di sini ada konjugat bilangan kompleks. Konjugat dari bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y adalah simbolnya ini Z, atasnya ada garisnya gitu, atau biasa disebut Z konjugatnya sama dengan X min Y. Tadi bilangan kompleksnya ini plus, maka konjugatnya ini minus. Nah, perhatikan bahwa jika suatu bilangan kompleks ditambah bilangan kompleks itu sendiri tapi konjugatnya, maka kita mendapatkan hasil seperti ini. Buka kurung X ditambah Y tutup kurung ditambah buka kurung X min Y tutup kurung sama dengan 2X. Nah, untuk perkurangannya ini Z dikurang konjugat dari Z sama dengan buka kurung X ditambah Y tutup kurung dikurang buka kurung X min Y tutup kurung sama dengan 2Y. Di sini perkaliannya suatu bilangan kompleks dikalikan bilangan kompleks itu sendiri tapi konjugatnya yaitu buka kurung X ditambah Y tutup kurung dikali buka kurung X dikurang Y tutup kurung. Di sini perkaliannya seperti biasa, X kali X kuadrat, X dikali min Y ini min IXY, Y dikali X ini plus IXY, dan Y dikali min Y ini min Y kuadrat Y kuadrat. Maka diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau tinggal menghitung besarnya real dikuadratkan ditambah bagian imajinernya dikuadratkan. Contohnya, sekawan dari 3 ditambah 2i adalah 3 min 2i. Oke, selanjutnya bentuk polar bilangan kompleks. Selain dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan X plus Y, bilangan kompleks Z dapat dinyatakan pula dalam bentuk koordinat kutub atau polar, yaitu Z sama dengan R, theta. Adapun hubungan antara keduanya, X, Y, dan R, theta adalah X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Sehingga theta sama dengan arctangen Y per X dengan min pi kurang dari theta kurang dari pi. Didapat juga R-nya dari rumus Pythagoras ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat lalu diakarin. Atau bisa juga menggunakan rumus konjugat yang tadi, Z dikali konjugat Z lalu diakarin. Jadi bentuk kutub bilangan kompleks Z adalah Z sama dengan R buka kurung cos theta ditambah I sin theta, atau Z sama dengan RE pangkat I theta. E pangkat I theta ini sama aja dengan cos theta ditambah I sin theta ya. Selanjutnya ada contoh soal, nyatakan 2 ditambah 2i dalam bentuk kutub. Di sini udah ada ilustrasinya, 2 ditambah 2i seperti itu. Lalu kita cari tetanya terlebih dahulu. Theta sama dengan arctangen 2 per 2. Di sini theta sama dengan arctangen 1. Arctangen 1 itu 45 derajat atau dapat ditulis dengan pi per 4. Kita cari R-nya menggunakan rumus Pythagoras, yaitu 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat lalu diakarin. Di sini diperoleh 2 akar 2. Maka Z-nya sama dengan 2 akar 2 buka kurung cos pi per 4 ditambah I sin pi per 4 tutup kurung, atau dapat ditulis dengan Z sama dengan 2 akar 2 dikali E pangkat I pi per 4. Fungsi kompleks. Definisi fungsi kompleks yaitu misalkan S adalah himpunan titik pada bidang Z, fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu ZW. Fungsi tersebut dituliskan dengan W sama dengan FZ. Himpunan D disebut daerah asal atau domain dari F dituliskan dengan DF. Dan FZ disebut nilai dari F atau peta dari Z oleh F. Range atau daerah hasil dari F dituliskan dengan RF.
yaitu himpunan FZ untuk setiap Z anggota D. Selanjutnya contoh. A, yaitu W sama dengan Z ditambah 1 dikurangi I. B, W sama dengan 4 ditambah 2I. C, W sama dengan Z dikurangi 5Z. Dan D, FZ sama dengan 3 dikurangi Z per 2Z tambah 1. Contoh dari A, B, dan C adalah fungsi kompleks dengan domain suatu titik pada bidang Z. Sedangkan contoh D adalah fungsi kompleks dengan domain semua titik pada bidang kecuali Z sama dengan min 1 per 2. Kemudian contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tuliskan FZ sama dengan Z kuadrat dikurangi 3Z ditambah I dengan bentuk U dan V. Penyelesaiannya adalah dengan mensubstitusikan X ditambah IY ke dalam Z. Sehingga persamaannya adalah X ditambah IY kuadrat dikurangi 3 dikali X ditambah IY ditambah I. Sehingga kita operasikan mendapatkan X kuadrat ditambah 2XIY ditambah I kuadrat Y kuadrat dikurangi 3 dikali X ditambah IY ditambah I. Nah, dengan kita memisalkan I adalah 1 per 2, maka kita mendapatkan X kuadrat ditambah 2XIY dikurangi 1 Y kuadrat dikurangi 3X dikurangi 3YI ditambah I. Sehingga X kuadrat ditambah 2XYI dikurangi Y kuadrat dikurangi 3X dikurangi 3Y ditambah I. Kita kelompokkan, maka menjadi X kuadrat ditambah 2XY dikurangi 3Y ditambah 1 dikali I dikurangi Y kuadrat dikurangi 3X. Sehingga kita mendapatkan X kuadrat dikurangi Y kuadrat dikurangi 3X ditambah I dikali 2XY dikurangi 3Y ditambah 1. Maka kita mendapatkan U-nya adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat dikurangi 3X dan V-nya adalah 2XY dikurangi 3Y ditambah 1. Selanjutnya nomor 2. Terdapat pernyataan jika Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, maka tentukanlah FZ sama dengan Z kuadrat dikurangi I. Penyelesaiannya kita substitusikan R dikali cos theta ditambah I sin theta ke dalam Z. Maka kita mendapatkan R dikali cos theta ditambah I sin theta kuadrat dikurangi I. Sehingga kita operasikan menjadi R kuadrat dikali cos 2 theta dikurangi sin 2 theta dikurangi 2I sin theta cos theta dikurangi I. Maka sama dengan R kuadrat dikali cos 2 theta dikurangi sin 2 theta dikurangi R kuadrat I sin 2 theta dikurangi. Sehingga kita mendapatkan R kuadrat dikali cos 2 theta dikurangi sin 2 theta dikurangi 1 ditambah R kuadrat sin 2 theta dikali jadi U-nya adalah R kuadrat dikali cos 2 theta dikurangi sin 2 theta dan V-nya adalah 1 dikurangi R kuadrat sin 2 theta. Fungsi komposisi. Diberikan fungsi FZ dengan domain DF dan fungsi GZ dengan domain DG. Jika range dari F beririsan dengan domain dari G atau DG tidak sama dengan himpunan kosong, maka ada fungsi komposisi GOFZ sama dengan GFZ dengan domain yaitu DF. Ilustrasinya yaitu jika ada suatu bilangan kompleks Z dipetakan oleh F, maka yang di sini menjadi FZ dan kemudian ini dipetakan lagi oleh G, maka yang di sini menjadi GFZ. Nah, oleh karena dari sini sampai sini itu ditulis sebagai GOFZ. Lalu kebalikannya yaitu jika range dari G beririsan dengan DF tidak sama dengan himpunan kosong, maka ada fungsi komposisi FOGZ sama dengan FGZ dengan domain yaitu DG. Nah, ilustrasinya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Jika ada suatu bilangan kompleks Z dipetakan oleh G, maka yang di sini menjadi GZ. Kemudian GZ ini dipetakan lagi oleh F, maka yang di sini menjadi FGZ. Nah, dari Z sampai F kita tulis sebagai FOG atau bisa juga FOGZ. Nah, GOFZ dan FOGZ ini tidak berlaku hukum komutatif. Hal ini bisa dibuktikan dengan contoh soal berikut. Diberikan fungsi FZ sama dengan 3Z plus 2I dan GZ sama dengan Z kuadrat plus 2Z min 2 plus 3I. Tentukan GOFZ dan FOGZ. Nah, penyelesaiannya yaitu kita cari dulu yang GOFZ. Oleh karena GOFZ sama dengan GFZ, maka fungsi FZ ini kita substitusikan ke fungsi GZ. Didapatkan hasilnya yaitu 9Z kuadrat plus 12IZ plus 4I kuadrat plus 6Z plus 4I min 2 plus 3I. Nah, I kuadrat itu kan sama dengan min 1. Oleh karena itu, maka 4-nya itu menjadi minus. Kemudian kita dapatkan hasilnya sekian. Dan yang dari sini sampai sini ini adalah hasil yang realnya. Dan yang ini hasil yang bagian imajinernya. Nah, didapat hasil GOFZ-nya. Kemudian kita cari yang FOGZ-nya. Nah, di sini juga mirip ya. Jadi di sini fungsi GZ disubstitusikan ke fungsi FZ. Didapatkan hasilnya 3Z kuadrat plus 6Z min 6 plus 11I. Oleh karena hasilnya ini tidak sama, maka GOFZ tidak sama dengan FOGZ atau bisa disebut tidak komutatif. Baik, materi selanjutnya yaitu kekontinuan. Definisinya, misalkan FZ terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak di dalam D. Fungsi FZ dikatakan kontinu di Z0 apabila limit Z mendekati Z0 FZ sama dengan FZ0. Ada 3 syarat FZ kontinu di Z0.
yaitu yang pertama fz0 ada, yang kedua limit z mendekati z0 fz ada, dan yang ketiga limit z mendekati z0 fz sama dengan fz0. Jika satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka fz tidak kontinu di z0. Perhatikan contoh soal berikut. Di sini fungsi fz sama dengan z kuadrat plus 4 per z min 2i, di mana z tidak sama dengan 2i. Dan yang kedua, fz sama dengan 3 plus 4i, di mana z sama dengan 2i. Kita periksa apakah kontinu di 2i. Untuk menyelesaikannya, kita selesaikan terlebih dahulu untuk z sama dengan 2i. Di sini, fungsinya yaitu fz sama dengan 3 plus 4i. Kita substitusikan, z sama dengan 2i, maka menjadi 2i sama dengan 3 plus 4i. Ini berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi. Kita periksa syarat yang kedua. Di sini limit z mendekati z0 fz. Karena z mendekati z0, ini berarti z-nya tidak sama dengan 2i. Maka kita menggunakan fungsi yang ini, yaitu menjadi limit z mendekati 2i, z kuadrat plus 4 per z min 2i. Kita faktorkan, maka menjadi limit z mendekati 2i, z min 2i kali z plus 2i per z min 2i. Karena z min 2i saling menghabiskan, maka menjadi limit z mendekati 2i, z plus 2i. Kita substitusikan, z sama dengan 2i, maka menjadi 4i. Di sini, fz-nya tidak sama dengan limit z mendekati z0 fz, maka tidak kontinu di z sama dengan 2i. Selanjutnya, kita selesaikan yang z tidak sama dengan 2i. Di sini fungsinya fz sama dengan z kuadrat plus 4 per z min 2i. Maka menjadi fz0 sama dengan z min 2i kali z plus 2i per z min 2i. Karena z min 2i saling menghabiskan, maka menjadi z plus 2i. Kita substitusikan z sama dengan z0, maka menjadi z0 plus 2i. Ini berarti syarat yang pertama sudah dipenuhi. Kita periksa syarat yang kedua, yaitu limit z mendekati z0, z kuadrat plus 4 per z min 2i. Kita faktorkan, maka menjadi limit z mendekati z0, z min 2i kali z plus 2i per z min 2i. Karena ini saling menghabiskan, z min 2i, maka menjadi limit z mendekati z0, z plus 2i. Kita substitusikan z mendekati z0, maka menjadi z0 plus 2i. Ini berarti syarat yang kedua juga sudah terpenuhi. Dan fz0 sama dengan limit z mendekati z0 fz. Ini berarti kontinu di z tidak sama dengan 2i. Selanjutnya ada limit. Limit ini memiliki 3 teorema. Teorema yang pertama, jika fungsi f mempunyai limit untuk z menuju z0, maka nilai limitnya tunggal. Teorema yang kedua, misalkan z sama dengan x, y sama dengan x ditambah i, y, dan fungsi z-nya adalah ux, y ditambah i, vx, y dengan domain D. Maka titik z0-nya sama dengan x0, y0 sama dengan x0 ditambah i dikali y0 di dalam domain D atau batas D. Teorema yang ketiga, misalkan fungsi f dan g limitnya ada, maka limit fungsi f-nya adalah a dan limit fungsi g-nya adalah b. Baik, di sini ada dua contoh soal. Contoh yang pertama adalah limit z mendekati i, z kuadrat ditambah 1 per z dikurangin i. Untuk z kuadrat ditambah 1, kita uraikan menjadi z ditambah i dan z dikurangin i. Maka limit z mendekati i, z ditambah i dikali z dikurangin i per z dikurangin i. Karena di atas dan di bawah ada angka yang sama, yaitu z, kita coret, dan menjadi limit z mendekati i, z ditambah i. Nah, untuk z-nya kita ubah menjadi i, maka hasilnya menjadi 2i. Contoh yang kedua, limit z mendekati i, fungsi z sama dengan z dikali z kuadrat ditambah 2 dikurang i dikali z dikurang 2i per z dikurangi i, dengan syarat z tidak sama dengan i. Nah, untuk fungsi z-nya kita aksenkan atau kita turunkan menjadi limit z mendekati i 3z kuadrat ditambah 2 dikali 2 ditambah i dikali z dikurangin 2i per 1. Nah, untuk z-nya kita ubah menjadi i, maka 3 dikali i kuadrat ditambah 2 dikali 2 ditambah i
dikali I dikurangin 2I. Maka hasilnya adalah negatif 1 ditambah 2I.